kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini saudara? Kiranya 2023 ini kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya di kehidupan 2023 ini kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Jangan seperti Saul. Saudara, Saul itu dia kemudian menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, karena itu mari nanti kita lihat di 1 Samuel pasalnya yang ke-28. Saudara bisa baca itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Umur panjang Engkau berikan kepada kami, sehat dan kuat kami hari ini, dan kami akan melakukan banyak hal di kehidupan hari ini. Namun sebelumnya kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh yang merampas perhatian dan konsentrasi kami akan firman-Mu. Bahkan yang merampas kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, kiranya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, 1 Samuel pasal 28 ini bicara Saul di Endor. Ya, saudara ya. Terlalu panjang kalau saya baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tapi saudara tahu hal ini. Kita lihat di ayat yang ke-6. Dikatakan, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saudara, sesungguhnya Tuhan menyediakan berkat dan pemulihan bagi setiap anak-anaknya. Katakan amin. Dan secara terperinci berkat-berkat itu saudara bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Itu bicara tentang berkat. Salah satu adalah di ayatnya yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saya berdoa setiap sahabat Galilea tahun 2023 ini saudara naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Amin. Saudara, banyak orang Kristen yang mengklaim janji Tuhan ini tanpa memperhatikan terlebih dahulu kelanjutan ayatnya. Perhatikan saudara, di ayat 28, di ayat 13 dan 14 di Ulangan 28 ini dikatakan begini, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara perhatikan, kembali kepada kehidupan Saul. Saul adalah salah satu contoh orang yang justru mengalami kemunduran
atau kemerosotan dalam hidupnya. Sebelumnya, Saul adalah seorang raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi sayang, saudara, pemerintahannya tidak langgeng. Tidak apa, saudara? Tidak langgeng. Kenapa? Saudara, penyebabnya adalah ketidaktaatan Saul sendiri. Ia menyimpang dari kehendak Tuhan sehingga Tuhan pun menolak dia sebagai seorang raja. Dan rohnya atau roh Tuhan pun undur dari dia. Akibatnya tidak ada lagi penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Saul. Terlebih lagi hati Saul telah berpaling dari Tuhan. Pada saat melihat bahwa tentara Filistin berkumpul di dekat Sunem untuk menyerang Israel, Saul menjadi sangat takut dan totofore, orang Manado bilang, gemetar. Lalu ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Saudara, Saul menjadi sangat panik, apalagi Samuel sudah meninggal dunia sehingga tidak ada lagi petunjuk dari Tuhan untuk menghadapi orang Filistin tersebut. Di tengah kekalutannya, Saul mengambil jalan pintas dengan bertanya kepada dukun agar dipanggilkan arwah. Saul tidak sabar menantikan Tuhan bertindak, saudara. Jelas bahwa apa yang dilakukan Saul ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Akibatnya, perlahan namun pasti, saudara, hidup Saul semakin merosot dan menjadi hancur. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah banyak orang Kristen yang juga tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan dan mengambil jalan pintas mencari pertolongan kepada manusia, dukun atau paranormal? Mereka pergi bertanya kepada orang pintar. Mereka lupa orang pintar minum tolak angin. Saudara, bila saudara tidak ingin mengalami nasib tragis seperti Saul, mari segera bertobat. 2023 ini kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka, lalu dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Oh, jangan sampai terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara, itu sebabnya semakin giatlah kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Amin. Jangan abaikan tayangan sahabat Galilea setiap pagi, saudara, ya. Mungkin saudara bilang, aduh, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan, Pak Pendeta. Nggak apa-apa. Saudara bisa bangun jam berapa saja, ya. Saudara langsung klik. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Langsung aku rindu Tuhan. Saya percaya kalau saudara bangun pagi rindu Tuhan, maka Tuhan pun rindu memberkati engkau. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami selalu berada dalam kehendak Tuhan. Kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Kami belajar seperti Saul yang tidak sabar menanti kehendak Tuhan, yang tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Karena itu kehidupan Saul merosot dari waktu ke waktu, bahkan hancur. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan melalui
renungan pagi hari ini. Kiranya kami akan selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Apa yang saja yang kami lakukan tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Berkati kami, biarlah roh kami akan terus menyala untuk melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak pernah kendor. Walaupun hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan kesukaran, kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami di hari ini dan esok serta seterusnya. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tilik keberadaan mereka, jawab doa-doa mereka. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami